Nama saya Raditya Dika dan pekerjaan saya adalah penulis. Sudah ada 5 buku, kebanyakan soal komedi sehari-hari yang berkutat dengan kehidupan saya pribadi atau pengamatan yang saya lakukan terhadap kegiatan sehari-hari aja sih. Nama saya Jo Uno, saya adalah pelatih profesional bela diri praktis. Pada umumnya orang yang belajar bela diri akan mempunyai pribadi atau karakteristik yang tidak mudah menyerah. Mentalitas yang baik dalam arti tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa dalam mempelajari bela diri. Hari ini ke tempat latihan Nejo supaya persiapan nanti begitu tarung-tarung sama bela diri tradisional yang lain bisa siap. Ini kesempatan saya untuk actually ngelihat Indonesia, ngelihat budayanya, terutama melalui bela diri. Capek. Capek banget. Pertanyaannya adalah mereka siap nggak ngadepin saya? Bali tak asing lagi buat saya. Pulau ini salah satu tempat pilihan utama saya berlibur. Masyarakat dan tradisinya saling melekat. Berbagai macam kesenian dan upacara tradisional bisa kita temui sehari-hari. Saya selalu terpikat dengan budaya dan lingkungannya. Namun, Bali selalu memberi daya tarik baru setiap kali saya datang. Kali ini saya terpikat oleh seni bela diri bernama Mepantigan. Ketertarikan saya sudah dimulai saat bertemu guru sekaligus penggagas Mepantigan, Putu Whitson. Apa kabar? Baik. Putu. Ini manggilnya Pak Putu. Beli Putu. Oh, Beli Putu. Ya, lebih bagus. Ya. Oke. Yuk, Selamat datang di Bali. Ya, Ayo, terima saya kasih. bantu. Oke. Iya. Tujuan kami adalah Pondok Mepantigan di Batu Bulan, Gianyar. Oke. Selama setengah jam perjalanan, keingintahuan saya tentang Mepantigan dijawab Beli Putu. Mepantigan itu sebenarnya lebih ke bela diri atau seni tari atau gimana ya? Ini Mepantigan itu semacam kombinasi atau kolaborasi bela diri khas Bali yang dikreasikan dengan seni-seni kearifan lokal yang ada di Bali. Oke. Jadi ada drama, ada teaternya, ada jadi tariannya. mereka di pondok yang kita akan tuju untuk Ya. belajar dramanya, Betul. belajar tarinya, Betul. belajar gulatnya juga. Betul. Gitu ya. Oh, Ya. iya. Ya. Nah, kalau tadi hubungan sama mobilnya nih, mobilnya Ya. emang filosofi Mepantigan apa sih yang berhubungan dengan bambu-bambu ini? Ya, bambu kan konsepnya adalah pasti natural. Di Bali ada sebuah filosofi dengan bercermin bambu akan didapat sebuah kerendahan hati. Oh gitu. Ya, Jadi bambu berangkat dari situ ya. Berangkat dari situ. Jadi bambu ada sebuah namanya kita sebut penjor. Penjor Di mana penjor itu sebuah lambang kearifan, lambang kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu yang ada dalam seseorang, semakin
merunduk kita. Iya. Kayak padi ya. Kayak gitu padi, ya. kayak penjor. Nah, konsep padi sama seperti itu, konsep bambu sama seperti itu, jadi matching jadinya. Jadi nyambung dia. Begitu. Memasuki lokasi pondok, konsep mempantigan yang dijelaskan Beli Putu begitu kentara. Ini luas banget ya. Ya. Selaras dengan mobil yang saya tumpangi, Iya. pondok-pondok di lokasi ini juga terbuat dari bambu. Vitaminnya mempantigan. Diminum. Diminum dengan gelas bambu kemarin. Waduh, Kayak mantap asik deh. Areal persawahan yang mengelilinginya menegaskan nilai-nilai mempantigan yang harmonis dengan alam. Ya, ini adalah wantilan. Wantilan. Wantilan Mempantigan ini adalah ruang serbaguna. Jadi bisa berfungsi sebagai galeri atau tempat melukis, memajang lukisan, olah tubuh, tari, gerak, gamelan. Di sini kita pusatkan dalam kegiatan ini. Ini hasil lukisan ini dari orang-orang yang melakukan mempantigan. Ya, jadi ini sebuah aksi lukisan yang dilakukan sebuah tim, di mana dalam aksi lukisan tersebut ada proses tarian, penyemburan api, sesuai dengan Jadi, tema-temanya. ini lukisan yang dilakukan oleh satu tim yang Satu melakukan tim. mempantigan, Ya, mempantigan. sambil mereka perform, Betul. sambil ngelukis ini gitu Betul, ya. Jadi betul. dilemparin Iya, cat. dilempar ya dan sebagainya ya. Lumpurnya juga ada dan seterusnya. Sehari sebelumnya, Joe sudah tiba di lokasi pondok. Dia lebih dulu mempelajari gerakan gulat mempantigan di atas lumpur. Selanjutnya, giliran Joe yang melatih teknik dasar pada saya menghadapi tarung nanti. Aduh, gimana Jo, apa kabar? Ini pengalaman yang unik nih. Ini Padepokan Mempantigan ini emang bisa dibilang adalah training centernya ya untuk bela diri ini. Iya, iya. Tapi yang tadi saya sudah rasakan adalah Hah. secara prinsip memang banyak hal yang mirip dengan teknik gulat dan lain-lainnya. Ah. Oke. Tapi martial art ini adalah martial art yang istilahnya adalah bela diri yang harmonis. Jadi ada satu unsur respect yang selalu dijaga saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Oke. Lumpur ini adalah lumpur yang ajaib. Kenapa tuh? Karena pertama licin, Hah. licin ya. Susah jadinya napak ya. Kedua, kalau yang tadi saya rasain barengan tadi Beli Agus, kuda-kuda kita tuh kita mesti main kuda-kuda rendah. Kita harus mempersiapkan pertama terbiasa dulu dengan aspek lumpurnya, aspek airnya, akan ada banyak water training dan latihan-latihan yang mudah-mudahan sih bisa menunjang kuda-kuda Dika nanti untuk bisa siap bertempur di arena ini. Oh, siap. Oke. Itu dia, saya sudah ada di Pondok Mempantigan. Dari awalnya kita mulai dijemput sama Beli Putu dan akhirnya ada di sini. Semuanya bersinambungan, ada bambu-bambunya, menyenangkan sekali, sangat berbeda. Ada lumpur dan segala macam. Saya sudah sangat excited banget, optimis banget bahwa saya bisa memberikan perlawanan pas tarung nanti. Jo, cabut kita istirahat dulu. Karena berakar dari budaya Bali, bela diri mempantigan tak lepas dari kesenian. Selain seni bela diri dan tari, musik juga mendominasi pagelaran. Alat musik dalam gamelan Bali seperti bleganjur, gendang, kelenang-kelenong, dan sebagainya menjadi bagian tak terpisahkan dalam mempantigan. Kolaborasi seni di dalamnya beragam dan dinamis. Seni melukis tubuh dilakukan semua pemain mempantigan sebelum memulai pertunjukan. Tak lupa pakaian khas Bali seperti kain, udeng atau ikat kepala menjadi kostum wajib para pemain. Dari Beli Putu, saya menangkap mempantigan syarat dengan nilai persaudaraan. Karena pada dasarnya mempantigan adalah satu bentuk kesenian yang bersifat menyenangkan. Dengan begitu, terciptalah keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya.
go, go. Hari ini Dika kurang konsentrasi. Gerakannya pelan, dari postur tubuh udah kelihatan. Saya tahu Dika lagi sakit. Life is tough. Oke. Ya. Go, 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 go. Ya, saya baru saja bangun tidur dan kita akan langsung mulai latihan fisik yang pertama di Pondok Mepantigan ini. Nanti latihan fisiknya di air ya, Jo? Air, kita pengen cepat terbiasa dengan lumpur nanti harus Dika hadapin. Oke. Dan latihan air cukup efektif ya untuk persiapan itu. Ya. Kita langsung aja ke tempat nih. Ayo. Yuk. Sebelum latihan fisik di sungai, saya diajak Joe ke area persawahan. Di sini, Joe menitik beratkan latihan pada gerakan cepat dan respons. Latihan fisik Dika terdiri dari beberapa drill yang memang sengaja saya siapkan untuk persiapan Dika bergulat di lumpur. Saat saya udah mulai mendekat, ya begini. Sprawlingnya itu penting untuk teknik anti bantingan ya. Artinya ketika nanti Dika saat dia bergulat, ada satu attempt atau usaha dari lawannya untuk membanting, dia bisa menggunakan teknik sprawlingnya untuk melindungi kakinya supaya tidak jatuh. Untuk over under saya pengen supaya Dika itu bergerak lebih cepat. Tidak hanya dengan kakinya tapi dengan badannya. Tapi rasanya sulit menuruti perintah Joe. Saya kelelahan selama penerbangan dari Jakarta. Konsentrasi saya jadi buruk. Akibatnya, saya kena tegur. Dulu ya, siap. One. Dika, Ya. hari ini Dika kurang konsentrasi. Ya. Ya. There's too much on your mind. Ya. Ya. Gerakannya pelan. Ya. Ya. Dari postur tubuh udah kelihatan. Ya. Selalu lihat ke bawah. You're looking down. Ya. Look straight. Lurus ke depan. Oke. Oke. I know you're hurting. Ya. Saya tahu Dika lagi sakit. Ya. Tapi life is tough. Oke. Ya. Ya. Jatuh. Ya. Hari pertarungan sudah ditentukan. Latihan tetap saya jalani semampunya, walau nyeri di kaki saya belum juga reda. Oke. Lift your hips, Dika. Ya, itu tadi latihan pagi pertama kali sama Jo. Kaki saya emang lagi bengkak, agak-agak sakit, jadi agak-agak susah untuk ngelakuin gerakan yang pakai kaki. Cuman saya tetap optimis, saya bisa menang pas tarung nanti. Karena masih ada latihan selanjutnya dan masih ada beberapa hari sebelum menjelang pertarungan. Menguasai keseimbangan dalam sungai berarus adalah tantangan yang dicari Joe. Saya harus menjaga badan supaya tidak jatuh. Dika lewat, saya pengen Dika merapat. Kesulitan berikutnya adalah menghampiri lawan dan membantingnya. Arus sungai juga memaksa saya mengeluarkan tenaga. Terasa berat dengan bertambahnya rasa dingin yang membuat badan menggigil. Bentar, saya menggigil dulu. Oke. Siap. 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 Latihan fisik kedua, saya pengen Dika itu banyak workoutnya itu di air. Gerakannya akan banyak gerakan yang pastinya mengangkat tubuhnya lawan. Angkat yang tinggi, Dika. Dan juga adanya arus yang lumayan cukup kuat di sini akan memforsir Dika untuk bisa stabil, untuk menjaga keseimbangannya. Ada dua. Pertama, saya pengen Dika menyerang arusnya. Latihan kuda-kuda nanti di arus supaya kuda-kudanya Dika bisa lebih stabil. Malam ini giliran Beli Putu mengenalkan latihan dasar gulat lumpur Mempantigan. Om Swastiastu, Swastiastu. Saponapi Kadra. Beci Beli. Nah, itu tadi barusan Beli Made bertanya kepada saya apa kabar dan saya jawab baik-baik saja. Itu adalah salam khas dari Bali.
Saya sudah ada di Wantilan, yaitu Aula Serbaguna dari Pondok Mempantigan ini. Di belakang saya juga sudah ada teman-teman dari pondok ini. Malam ini saya akan belajar teknik-teknik dasar Mempantigan. Tapi sebelumnya mau dipakein sarung dulu sama Blimade. Kamben ini adalah sarung yang dipakai buat orang-orang yang akan belajar Mempantigan. Jadi ini adalah bagian dari persiapan saya untuk belajar teknik-teknik dasar nanti. Mainkan, Bli. Biar seperti pendekar. Wih, gila. Ini tujuannya supaya mata kita tetap melek ya kalau ada lawan menyerang, diketarik semua gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bli. Sampun api gatra. Beci. Hai, apa kabar? Jadi dalam sebuah proses mempantigan ada dasar-dasar istilah Bali seperti bakti artinya hormat, lalu ada simpuh. Bakti. Bakti. Iya, baik sebelum mulai kita berdoa. Mulai. Di konsep-konsep di Bali, istilah-istilah Bali dalam pertandingan pun juga ada. Seperti tadi, bakti, suwut artinya selesai, mai artinya kesini, simpuh artinya duduk sambil penghormatan. Jadi istilah-istilah itu identik dengan Bali, karena ini mempantigan berasal dari kearifan di Bali. Kuda-kuda seni. Turun. Jatuh pelan-pelan. Bak. Bangun langsung. Seperti ini. Coba dulu. Simpel sekali. Iya. Gina. Oke. Ngigol. Baris. Ah, ngigol. Masuk. Terus. Siapa aja? Pentas gulat lumpur digelar. Ini pentas perkenalan buat saya. Saya bisa mendapat gambaran bagaimana nanti saya bertarung. Setiap dimulai, semua pemain memberi penghormatan pada Dewi Sri. Dewi Sri adalah Dewi Padi yang merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Filosofinya, supaya manusia selalu ingat pada padi yang menjadi sumber kehidupan manusia sebagai makanan utama. Tujuan pertarungan itu adalah keseimbangan sebenarnya. Tanpa rasa sakit, masa harus senang terus? Pastinya ada rasa sakit. Kalau rasa sakit pasti akan kesenang. Kalau senang terus mungkin lupa dia akan rasa sakit sehingga juga tidak seimbang. Jadi diseimbangkan itu konsep itu. Itulah konsepnya pertarungan di Mempantigan itu Ruwo Binedo itu. Jo ikut bergabung dalam gulat lumpur. Saya menyaksikan Jo bertarung dengan rasa penasaran. Bagi saya, gulat di permukaan kering saja sudah sulit. Apalagi di dalam lumpur yang licin. Anehnya, Jo terlihat sangat menikmati pertarungan malam itu. Saya jadi tak sabar untuk mencoba. Jo. Saya nggak nyangka tadi tiba-tiba. Saya lihat kemana tadi si Jo, nggak tahu langsung masuk ke dalam. Tiba-tiba ditarik ke dalam. Oh, langsung nyobain ya. Nyobain, tapi emang bener-bener perasaan bergulat dalam lumpur tuh emang bener-bener susah ya. Kenapa tuh? Susah, ya itu tuh, licin. Oh iya, megangnya ini susah nariknya. Jadi teknik apa tuh yang paling pas ya? Kebanyakan sih kalau misalnya tadi dari yang tadi saya amatin, justru teknik-teknik yang banyak yang merangkul bagian badan-badan yang besar, artinya pinggul, leher, badan. Supaya gripnya nggak Iya, terlalu ini. itu yang kita pegang. Iya, Tapi itu secara teori gampang. Tapi lagi-lagi prakteknya susahnya minta ampun. So, we've got a lot to do buat latihan kali ini. Siap. Mempantigan itu berawal dari rasa jengah saya sebagai seorang penekun bela diri yang berawal dan berdasar dari olahraga bela diri Korea yaitu Taekwondo, karena ada keinginan untuk membuat sebuah bela diri khas Bali.
Jadi dari awal itulah tercetus ide Pantigan. Setelah itu saya tambahkan sedikit konsep filosofi tentang sarung, yaitu tridhatu. Kalau dilihat, Mempantikan selalu memakai kain atau sarung atau kamen dengan 3 warna, merah, putih, hitam. Itu sebuah harmonisasi di mana orang Bali percaya dengan kekuatan Trimurti. Oleh karenanya itu, untuk keselamatan, keharmonisan, Mempantikan mengemas yang ada di kearifan Bali dengan kain tersebut, kain tridhatu. Oke, di belakang saya sebentar lagi kita akan lihat seni olah gerak dan olah vokal khas bela diri Mempantigan, yaitu genjek Mempantigan. Nanti pagelarannya akan dilakukan di tengah-tengah lumpur ini. Saya dan Jo juga akan ikut terlibat di dalamnya. Langsung aja kali ya Jo ya? Langsung aja. Jadi genjek Mempantigan itu adalah seni olah vokal khas bela diri Bali, di mana di situ didapat sebuah kegembiraan atas hasil panen yang melimpah, begitu ceritanya ya. Di telinga saya, nyanyian dalam genjek Mempantigan lebih mirip lagu rap berbahasa Bali. Lagu ini adalah pengantar pentas sandiwara yang di dalamnya ada adegan bantingan. Jadi intinya adalah proses keseimbangan ya, proses rasa terima kasih dalam genjek itu, bahwa kita nih panennya melimpah, yuk gembira yuk. Nah, dengan kegembiraan itu jangan lupa ada keseimbangan. Mungkin ada yang lupa diwujudkan dalam sebuah pertarungan, sehingga yang arogan itu kembali menjadi sadar, sehingga ada seorang suci yang mendamaikan itu. Bergulat di atas lumpur sangat menguras tenaga. Untuk merangsang energi, ada kebiasaan mewah yang dilakukan para pemain, yaitu minum kopi. Lalu, apa yang mewah? Nah, kopinya bukan sembarang kopi, melainkan kopi luwak. Kopi luwak sudah terkenal sebagai kopi termahal dan langka di dunia. Harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Tapi di sini, para pemain bisa minum bergelas-gelas. Wah, itu kopi luwak luar biasa. Jadi sebelum saya bercerita ke tujuan, saya punya teman di Bangli yang punya penangkaran kopi, yang punya sebuah usaha atau usaha yang lain daripada yang lain, bukan kopi biasa, itu kopi luwak. Dengan kopi luwak tersebut didapat juga sebuah vitamin natural, vitamin asli alam, yang dapat menyehatkan dan menyegarkan dalam kondisi kita main di lumpur, di mana air dan seterusnya sangat dominan sekali. Dengan adanya kopi luwak tersebut seperti hangat. Nah, kita udah di sebelah mobil bambunya Beli Putu. Kita hari ini Jo mau pergi ke tempat pengolahan kopi luwak. Biasanya pemain-pemain Mempantigan itu katanya sebelum mereka bertanding atau olah gerak gitu, dia minum kopi dulu. Ini mereka ya, sebagai suplemen dan Iya, menambah stamina. Menambah stamina. Itu udah ada Beli Putu. Hai, Beli, apa kabar? ayo Silakan. kita berangkat langsung ya. Iya. Kemana kita ke nih? Bangli. Kemana? Ke Bangli. Ke Bangli, oke. Kita Ayo, ke- silakan. Saya terinspirasi, saya mau bikin mobil dari beras. Nanti di Bangli itu ada apa aja ya?
Ya, kita ngeliat ke penangkaran luwak dan pengolahan kopi luwak secara natural juga. Kami disambut langsung oleh pemilik penangkaran luwak, Ibu Santi. Oh ini. Ya, Ya, Mbok. selamat datang di Ya, rumah Dika. kami, Ya. Mas Dika. Selamat datang di rumah kami, Mas Jo. Mau lihat penangkaran kami? Boleh? Silakan. Nggih. Saya masih penasaran, mengapa para pemain Mempantigan mendapat suplai kopi luwak yang mahal? Kalau sejarah awalnya kenal dengan Beli Putu di mana? Kami temenan dari lama karena istrinya Beli Putu teman kami di Susut. Dari orang tua kami juga memang temenan. Kemudian beliau punya aktivitas yang beda dari yang lain. Kemudian kami sama-sama saling mensupport. Dan kopi luwak biasanya kami suguhkan sebelum mereka action, sebelum mereka tampil. Tampil gitu ya, tarung. Ya, tarung sehingga memberikan rasa nyaman, rasa percaya diri, dan sedikit Apa tuh? kekuatan. Oke. Nah, sedikit. Ibu Santi punya 57 ekor luwak. Makanan utamanya adalah buah kopi Arabica. Biji dari buah kopi itu yang nantinya keluar bersama kotoran luwak. Biji-biji dikumpulkan dan dijemur. Setelah kering dan dibersihkan, baru diolah menjadi kopi yang siap dipasarkan. Serius sekali orang itu. Ya, aromanya. Ya. Kita coba sekarang ya, Mbok ya. Ya, kita coba kopi luwaknya. Nyoba kopi. Kita coba spesial pisang gorengnya dan Oke. ada jajan Balinya. Ya. Mas Dika, Oh, kita terima coba kasih. ini. Ini kopinya ya. Ya. Nah, ini ada namanya pisang goreng. Secangkir spesial kopi luwak dan Mempantigan. kudapan dari pisang. Cobain kopinya ya. Bu Santi bilang pada saya, di Jakarta secangkir kopi yang ia suguhkan ini bisa laku seharga Rp150.000. Dari kelapa. Kelapa. Namanya kalau orang bilang coconut sugar. Oke. Ya, kita coba Mas ya. Ah, diaduk aja gitu Mendengar ya. seperti itu, Aduk aja. ya saya jadi semangat menambah 1 cangkir lagi. Beda. Apa nih? Beda. Perjalanan kami di Bangli belum usai. Beli Putu mengajak saya berlatih bantingan di Sungai Sudamala. Di pura dekat sungai, kami menyempatkan ritual kecil memohon keselamatan. Sudamala berarti menyudahi malapetaka. Barang siapa yang mandi dan berdoa di sungai ini, niscaya malapetaka atau penyakit yang diderita akan berakhir. Di sini, Beli Putu lebih serius mengajarkan teknik bantingan dalam mempantigan. Membanting di tengah arus sungai sama sulitnya dengan membanting di atas lumpur. Kita harus benar-benar menjaga keseimbangan tubuh. Lokasi ini adalah simulasi yang baik dari gulat di lumpur nanti.
Menjelang hari pertarungan, Beli Putu mengajak saya ke pementasan kecil. Lokasinya di sebuah restoran yang biasa disinggahi pelancong. Kelompok memantigan memang biasanya diminta tampil untuk menghibur tamu. Penontonnya sekarang adalah karyawan dari sebuah perusahaan asal Jakarta. Beli Putu melibatkan saya dalam pentas ini. Ya, ini saya sedang bersiap-siap sama tim Mepantigan Bali untuk mengadakan performance di apa namanya ini? Rice Point restoran. Nanti rencananya saya akan memberikan blessing ya, Bli ya. Blessing kayak pemberkatan gitu buat teman-teman yang akan mentas. Jadi perkelahian, ya, jadi perkelahian antara nanti saya, tapi sebelum jadi perkelahian ada gerakan harmonis antara Lingga Yoni, antara Lingga dan Yoni. Lingga ini laki, Yoni ini nih wanita. Ya, dengan keagamaan. Saya semakin paham mengapa seni drama dan musik begitu kuat dalam Mepantigan. Lewat keduanya, filosofi Mepantigan bisa disampaikan dengan menarik. Selain itu, seni drama dan musik yang digabung dengan seni bela diri adalah paduan yang pas sebagai sebuah tontonan. Pentas Mepantigan kali ini tidak berlangsung di lumpur, tapi di atas lapangan rumput demi menyesuaikan tempat yang ada. Meski hari terik, pemain tetap semangat. Mereka juga pandai mengikut sertakan penonton. Pertunjukan jadi semakin hidup. Tiba giliran saya memasuki lapangan. Peran saya sebagai pemangku atau orang suci adalah mendamaikan pertikaian. Beli Putu memelihara beberapa ekor kuda. Kuda-kuda ini sesekali ikut bagian dalam pentas Mepantigan. Perannya sebagai kendaraan para satria sebelum bertarung. Siang ini, Beli Putu mengajak saya dan Joe belajar mengendarai kuda. Ia bilang tantangannya sama dengan belajar keseimbangan. Airnya dingin gitu, enak ya. Sejuk dan segar lah buat kuda. Nah, ya itu jealous, kecemburu dia. Oh, kepengen juga dimandiin. Nah, saya sama Beli Putu sama Joe lagi mau mandiin kuda di sore hari ini. Tadi udah dikasih makan, udah dirapi-rapiin, sekarang langsung dimandiin. Juga nggak enak. Oke. Ya. Berdekatan dengan kuda tak boleh sembarangan. Langsung Kayak main game ya. Iya. Saya diperingati untuk tidak berada di belakangnya. Tarik sedikit betot dengan dua tangan. Karena jika ia merasa terancam, kita bisa disepak lewat kaki belakang. Oh, seneng banget dia. Ya, sekarang Dika, ingat kuda sensitif dengan di belakangnya, kita harus tetap hati-hati. Iya. Ya. Oh iya. Ya. Nah, setelah 1, 2, 3, up, lompat. Iya, tahan, relax. Relax ya. Ya, Ini saya sedang mencoba untuk jalan dulu. Jadi belum salto, belum apa. Oke. Ya, Oke. Ini kok dia pelan. Awalnya Beli Putu menuntun kuda yang saya naiki. Tapi lalu dia membiarkan saya mengendalikan sendiri. Ya. Ini ternyata nggak susah-susah amat gitu. Saya mau naikin dia ke atas. Ini bisa Betul, kanan bisa. gitu bisa. Tapi stop dulu, stop. Tarik. Stop. Iya.
Beli Putu selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan filosofi dalam mempantigan. Di sini saya dituntut bersabar dan diasah menyayangi hewan. Saya mengemas mempantigan ini, berusaha mengembangkan mempantigan ini di sekolah-sekolah internasional yang ada di Bali. Seperti Bali International School di Sanur, lalu ada Canggu, dan sekarang Green School. Kebetulan Green School sangat mensupport banyak kegiatan mempantigan kita. Kita disiapkan tempat, dibuatkan pondok, lalu anak-anak yang berprestasi dibeasiswakan sekolah di sini juga dengan konsep yang alam sekali di Green School. Rasanya luar biasa kita dapat di sini. Push, go! Push me! Push! 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 Very good! Karena untuk melakukan tujuan atau memberikan sebuah informasi ini kepada anak-anak, dasarnya adalah menyenangkan mereka dulu dengan kegiatan yang unik. Sehingga mereka senang, mereka bisa mengikuti dengan nyaman, dengan selamat. Dan kembalinya ke negaranya mereka pasti ingat, wah di Bali ada sesuatu yang beda, yaitu mempantigan. Beli Putu seolah tidak pernah kehabisan kreativitas. Malam ini ia mengemas mempantigan dalam tampilan yang berbeda. Selain kain tridatu, kostum pemain kali ini ditambah dengan puluhan daun pisang kering yang disusun menyerupai pakaian. Nah, di belakang saya ini sedang ada persiapan untuk apa yang namanya gendang-gendang mempantigan. Jadi gendang-gendang mempantigan ini adalah seni bela diri perang api dan seni tabuh khas bela diri mempantigan. Untungnya daunnya tidak berbentuk. Sekarang giliran saya untuk memakai kostum gendang-gendang. Iya. Oke. Rasanya lebih seperti kostum penyamaran bagi saya. Bahwa dengan gendang-gendang yang kalau orang Bali gendeng itu artinya gila. Orang gila aja bisa eling, bisa sadar. Apalagi orang normal, itu sebenarnya pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan. Dalam gendang-gendang ada adegan perang dengan pelepah daun kelapa yang dibakar. Namanya Perang Danyuh. Awalnya menakutkan bagi saya. Percikan api beberapa kali mengenai leher. Tapi serunya perang ini mengalahkan rasa perih. Perang Danyuh itu adalah sebuah kekuatan, keseimbangan antara dua belah pihak melakukan benturan. Keindahan juga itu muncul dengan adanya percikan api, itu sangat indah juga. Jadi api itu bukan hanya membahayakan, juga keindahan di situ tertanam. Kalau kita pandai-pandai mempergunakan api tentunya, pandai-pandai bisa mengendalikan api. Jadi konsep itu yang saya coba tekankan di Perang Danyuh itu. Biar kedengaran. Out. Tidak ada yang lebih menegangkan dari malam ini.
inilah saat saya turun bertarung. Persiapan malam ini tidak jauh beda dengan malam sebelumnya. Hanya saya perlu menguatkan mental sebelum bertarung. Pertunjukan dimulai. Kali ini diawali dengan permainan alat musik dari bambu. Sebenarnya simpel alat-alat musik yang digunakan dalam mempantigan. Awalnya itu bambu. Kalau di Bali dibilang tek-tekan atau kul-kul. Jadi awalnya dari musik sederhana yang kita main sejak kecil. Setelah perkembangan dan berproses terus, kita juga pakai alat gamelan lain seperti yang ada di Bali kita sebut dengan belaganjur, terdiri gendang, kelenang, kelenong, dan seterusnya. Pada pentas kali ini, Beli Putu menampilkan ekspresi seni yang berbeda dari sebelumnya. Action painting atau seni melukis yang dikolaborasikan dengan pertarungan. Cat warna-warni dicipratkan langsung menggunakan jari. Tidak hanya itu, biji kopi panas juga dicampurkan ke dalam lukisan. Tak hanya bahannya saja yang unik, tapi cara Beli Putu membuat lukisan juga atraktif. Selanjutnya, giliran pentas tarung. Pertarungan pertama diawali dengan menggunakan tombak dan kayu. Karena dikemas dalam sebuah bentuk pertunjukan seni, pertarungan dilakukan oleh banyak orang. Jumlah orangnya pun disesuaikan dengan filosofi Bali. Sebenarnya kita punya konsep Dewata Nawasanga, minimal 9 orang, minimal. Karena di Bali ada konsep arah mata angin. Ada 8 arah mata angin, yaitu barat, timur, tenggara, dan sebagainya, di mana arah-arah mata angin tersebut dipimpin atau blessing atau diberkati oleh para dewa-dewa tersebut, dan di tengahnya ada satu, jadi 9 orang. Itulah konsep performance atau pementasan mempantikan, minimal 9 orang. Tidak tertutup kemungkinan juga dengan 3, 2, dan seterusnya. Tapi idealnya 9. Idealnya 9 sesuai dengan konsep Dewata Nawasanga. Walaupun diawali dengan pertarungan menggunakan tombak dan perisai, bantingan di lumpur tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Saya buat juga sebuah aturan yang sangat simpel, yang mudah dimengerti oleh orang kebanyakan dan orang asing. Di mana satu rondenya 2 menit, hanya boleh membanting, tidak boleh memukul. Giliran saya datang. Tapi saya sama sekali tidak tahu siapa saja lawan saya. Yang jelas mereka lebih dari satu. Fokus saya saat itu hanyalah menjatuhkan atau dijatuhkan. Rasanya lawan yang saya hadapi tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan dan bergantian ingin membanting saya. Padahal tenaga saya sudah lemas. Yang paling mengejutkan adalah saat keadaan semakin terdesak dan musuh semakin banyak, Beli Putu baru memberitahu saya bahwa saya akan diserang menggunakan keris. Akhirnya pertarungan pun selesai. Musuh-musuh berhasil dikalahkan.
Pentas ditutup dengan kegembiraan. Pemain yang dibanting tidak boleh marah, apalagi dendam. Karena mempantigan adalah seni bela diri yang mengutamakan persaudaraan. Begitulah sikap yang diajarkan mempantigan. Keuletan Putu Whitson menyebarkan mempantigan membuat saya hormat. Ia menggali sendiri gagasan-gagasannya, menularkannya, dan tak menutup diri pada perkembangan. Ia bermimpi mempantigan bisa berkembang luas dan dikenal dunia. Mimpinya ini bukan tanpa upaya. Usai pentas tarung, saya kemudian tahu Beli Putu berangkat ke Eropa mengajar mempantigan. Keuletannya pelan-pelan menguak mimpinya.